Bab 112, Artefak Suci Kuno. Tiang tombak emas dikelilingi oleh cahaya ilahi, memancarkan rasa penindasan seperti gunung, dan juga diukir dengan perubahan tahun, memberikan orang beban yang tak tertandingi dan keabadian yang tak terbatas. Dan bilah tombak yang tajam dan besar bersinar dengan cahaya dingin seperti es. Ini jelas merupakan senjata ajaib, senjata suci kuno yang sulit untuk disegel. Kekuatan segel Pulau Naga tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan sucinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah dunia lain. Xiao Chen tiba-tiba berpikir bahwa ketika kota kematian muncul di lautan tulang, artefak suci kuno seperti Buddha, tanduk naga leluhur, segel besi hitam, dan bagua kuningan semuanya telah menyerang monumen suci tersebut. Dan ada senjata suci lainnya di antara mereka, yaitu tombak emas ini. Ini adalah senjata suci kuno yang dapat dibandingkan dengan Buddha dan tanduk naga leluhur, dan berani membombardir monumen suci yang menyegel Pulau Naga. Suatu kebetulan dia menemukan tombak emas ini. Xiao Chen sangat bersemangat. Jika dia bisa mengendalikan tombak emas ini, dia mungkin bisa sepenuhnya menekan iblis dengan tombak itu. Namun, kegembiraan Xiao Chen mereda dalam sekejap. Beberapa orang tua telah kehilangan nyawa mereka di sini. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan senjata ajaib. Bisakah dia, Master Generasi Muda, melakukannya? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari sini untuk yang terakhir kalinya. Suara iblis datang dari jauh, mengatakan, jangan mencoba mengambil keuntungan darinya. Dulu terkubur jauh di bawah gunung yang rusak. Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh niat membunuhnya, itu akan menarik malapetaka pembunuhan. Setelah mengalami musibah kota mati, ia muncul kembali di dunia. Jika Anda 10 langkah lebih dekat, Anda tidak akan pernah selamat. Mayat yang Anda lihat sebelumnya adalah contohnya. Emas aura pembunuh akan mengikutimu sampai membunuhmu. Dia memiliki pantangan di dalam hatinya, namun dia tidak meragukan perkataan iblis, jika dia benar-benar bisa mendapatkan senjata suci ini dengan mudah. Iblis pasti sudah mengambil tindakan sendiri. Tepat ketika dia ingin memanggil Keke kembali, dia tidak tahu bahwa lelaki kecil itu telah jatuh ke dalam obsesi, melihat tombak emas yang bersinar, penuh dengan bintang-bintang kecil dan menari dengan gembira. Pingsan, si kecil ini sebenarnya menyukai pembunuh besar ini. Keke, segera kembali. Bagaimanapun juga, panggilan Xiao Chen sudah terlambat satu langkah. Keke telah mengambil tindakan dan benar-benar berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke depan. Ia ingin mengambil tombak ilahi. Iblis melonjak menjadi kabut dan menghilang dalam sekejap, karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen cemas dengan ketiga kerangka itu tetapi tidak punya pilihan. Cahaya keemasan yang menyilaukan naik ke langit, lalu menyapu ke arah Keke, Xiao Chen dan yang lainnya. Aura pembunuh yang ganas membuat orang gemetar dari jiwa. Binatang kecil seputih salju itu sepertinya telah terbangun saat ini dan mengetahui bahwa hal itu telah menyebabkan bencana besar. Teknik pengurungan terkuat dilepaskan, dan dia bergegas kembali secepat kilat. Tirai tipis menyelimuti Xiao Chen dan ketiga kerangka itu. Pada saat yang sama, bilah cahaya keemasan yang tak tertandingi merobek seperti kilat besar yang menembus langit dan bumi. Hati Xiao Chen benar-benar dingin dan dia menutup matanya. Dan Keke sepertinya tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana yang fatal, dan dia mengeluarkan beberapa panggilan pelan karena kesal. Pada saat yang sama,
Ia mencoba yang terbaik untuk memperkuat teknik pengurungan yang bisa dilakukannya hingga mencapai kondisi terkuatnya. Tombak emas adalah senjata suci kuno. Cukup untuk dibandingkan dengan Buddha. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang dipancar. Hanya tak tertandingi, meski kekuatan magis klan naga yang dikendalikan oleh binatang seputih salju itu tidak bisa diprediksi. Tapi bagaimanapun juga, ia masih merupakan binatang muda dan tidak bisa dilawan sama sekali. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung merobek tirai cahaya dan terbang menuju Xiao Shu, Xiao Chen dan yang lainnya. Di saat terakhir ini, binatang kecil itu mengedipkan matanya yang besar dengan polos dan memandang Xiao Chen dengan sedikit frustrasi, seolah-olah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Xiao Chen terdiam beberapa saat, tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Pada saat yang paling kritis, bila cahaya keemasan yang tajam tidak mengenai mereka, sinar cahaya warna-warni mekar dari topi pohon harta karun binatang kecil itu, dan semua bilah cahaya keemasan berubah menjadi gelombang energi, mengalir ke arah mereka seperti ratusan sungai seperti laut pohon-pohon suci kecil berkumpul dan pergi. Hei, binatang kecil seputih salju itu menghilangkan ekspresi tertekan tadi, meraih pohon berharga itu dan melompat dengan penuh semangat. Seperti anak nakal, semua bilah cahaya keemasan yang tajam diserap oleh pohon suci itu. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu mendapat peringatan palsu. Di puncak gunung yang jauh, iblis tidak bisa berkata-kata, melihat ke arah ini dengan kebingungan. Keke, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Xiao Chen, yang baru saja tenang, menjadi gugup lagi. Binatang kecil seputih salju itu sangat merepotkan sehingga ia benar-benar mengenakan topi pohon harta karun dan kemudian bergerak menuju tombak emas. Hal ini membuat ketiga kerangka yang diam itu melompat, sangat ingin melakukan pertarungan yang menentukan dengan binatang kecil itu. Mengoceh. Binatang kecil itu bergumam dengan acuh tak acuh dan terhuyung ke depan. Hati Xiao Chen ada di tenggorokannya, bisakah pohon suci menahan serangan tombak emas kali ini? Lagi pula, jarak kali ini jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Namun, semuanya berjalan lancar tanpa diduga, tombak emas suci kuno itu benar-benar memancarkan cahaya ilahi yang lembut, tanpa niat membunuh, saat binatang kecil itu perlahan mendekat. Keke dengan gembira berbalik dan melambaikan cakar binatang kecil itu ke arah Xiao Chen beberapa kali, yang membuat Xiao Chen dan ketiga kerangka itu tidak bisa berkata-kata. Di dekat tombak emas, gelombang cahaya keemasan kental seperti cairan. Ketika binatang kecil itu berjalan di sana, sepertinya ia telah jatuh ke dalam rawa. Ia berjuang untuk bergerak masuk. 7 langkah, 6 langkah, 5 langkah, hingga mencapai langkah terakhir, binatang kecil seputih salju itu akhirnya mendekat dan dengan senang hati meraih tombak emas itu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa binatang kecil seperti itu menyukai pembunuhan sebesar itu, senjata. Ketika Keke memeluk tombak dewa, yang jauh lebih tinggi dari Tai, suara guncangan yang hebat meletus, dan seluruh pegunungan yang rusak berguncang dengan hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Sekarang Xiao Chen bersedia mempertaruhkan segalanya dan bergegas maju dengan ketiga kerangka itu, lagi pula, tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi sebaiknya dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Mereka segera bertemu dengan Keke. Dalam cahaya yang menyilaukan, pegunungan berbatu berguncang dan bumi berguncang, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan terbang ke langit.
Bahkan banyak pembudidaya yang jauh dari sini menemukan fenomena aneh ini dan melihat cahaya keemasan yang menyilaukan di langit di area ini. Iblis di kejauhan menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya harap pohon suci itu aman." Petik 2. Keke, lihat berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan. Aku khawatir kita benar-benar akan dikutuk kali ini. Melihat kepenampilan Keke yang polos, Xiao Chen merasa sangat tidak berdaya. Di tengah suara berderak, mereka serasa terbang ke awan dan terbang ke udara. Namun teknik pengurungan Keke masih sangat efektif. Mereka terselubung di dalam, dan pohon suci di atas kepala Keke juga bersinar dengan cahaya warna-warni, seolah menelan aliran energi yang dahsyat. Bip, Keke memandang Xiao Chen dengan polos, seolah mengatakan bahwa kami aman. Tombak ilahi emas sebenarnya dipegang di tangannya. Binatang kecil seputih salju itu menari dengan liar dalam kegembiraan. Cahaya ilahi yang menyala-nyala menyapu seluruh gunung berbatu, dan suara retakan bumi terus terdengar. Xiao Chen menemukan kesempatan yang tepat dan memukul keras binatang kecil itu untuk menenangkannya. Akhirnya, dengan ledakan yang memekakkan telinga, tirai cahaya yang mengelilingi Xiao Chen dan yang lainnya terguncang dan terbang menjauh, jauh dari area tersebut. Keke memeluk tombak emas itu erat-erat dan menolak melepaskannya. Dengan ledakan, mereka jatuh di antara bebatuan yang jaraknya ratusan meter. Ada tirai tipis yang melindungi mereka, dan Xiao Chen serta yang lainnya tidak terluka. Namun Keke berteriak cemas, karena tombak emas yang dipegangnya perlahan memudar. Kemudian menghilang begitu saja. Iblis di puncak gunung yang jauh membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak dapat mempercayai matanya, orang-orang pemberani itu sebenarnya selamat dan tidak mati. Ketika cahaya ilahi keemasan yang menyala-nyala di area ini benar-benar menghilang, iblis menyerbu seperti kilat, dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya tanpa berkata-kata, yang benar-benar mengejutkannya. Mereka semua selamat. Xiao Chen dan ketiga kerangka telah tenang. Hanya Keke yang berteriak cemas, dia sangat frustrasi. Tombak emas itu benar-benar menghilang. Iblis tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama, dan baru setelah dia terdiam lama dia berkata dengan tidak percaya. Kamu benar-benar mengeluarkan senjata suci kuno itu. Keke sedang berkeliaran iblis dengan ganas. Binatang kecil seputih salju sangat diduga bahwa iblis mencuri tombak itu. Di mana tombak emas itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan nafasnya? Tanya iblis dengan bingung. Xiao Chen sama sekali tidak bisa merasakan nafas tombak ilahi, dan senjata suci itu sepertinya menghilang begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya telah benar-benar menghilang dari Pulau Naga. Iblis hampir gila. Apa yang dilakukan beberapa orang di depannya hingga kehilangan senjata suci kuno yang legendaris. Dilihat dari budidayanya yang tak terduga, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tombak emas tersebut, yang cukup untuk membuktikan bahwa benda suci tersebut benar-benar hilang. Pada akhirnya, Keke hampir menjadi gila dan menunjuk ke arah iblis dengan ganas, memintanya mengembalikan tombak dewa ke sana. Iblis benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan pada akhirnya dia hanya bisa melarikan diri secara diam-diam. Setelah lama mencari di gunung berbatu ini, binatang kecil seputih salju itu pergi dari sini bersama Xiao Chen dengan kesal. Namun, Xiao Chen merasa tombak emas itu tidak benar-benar menghilang. Dia samar-samar sepertinya merasakan keajaiban tombak dewa. Nafasnya ada di sana, tapi saya tidak bisa menangkap di mana letaknya.
Bahkan lebih dari 10 mil jauhnya dari sana, Xiao Chen masih memiliki perasaan itu, yang sepertinya berarti tombak dewa ada bersama mereka. Ketika dia memberi tahu binatang kecil itu berita itu dan menghiburnya, mata besar Keke segera menjadi cerah. Dia mencari ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, masalah ini diselesaikan. Hanya ada hari terakhir dari 7 hari penunjukan, dan pada hari ini Xiao Chen mengetahui bahwa Raja Naga bersayap telah ditaklukkan, yang berarti jika dia dapat menghubungi para tetua, jumlah Raja Naga berkepala 9 akan menjadi berkumpul. Bagi Xiao Chen, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang mengejutkan, meskipun kebanyakan orang G tidak tahu bahwa Raja Naga berkepala 9 telah ditundukkan, mereka tidak dapat menyembunyikannya selama berhari-hari. Xiao Chen harus mulai memikirkan tindakan pencegahan, mungkin dia hanya bisa meminjamkan pohon harta karun itu kepada iblis. Jika tidak, dia akan melihat orang lain pergi, dan dia akan tinggal sendirian di Pulau Naga selama sisa hidupnya. Melihat Liu Mu dan Biksu Yizhen lagi, Xiao Chen berbicara lama dengan mereka, karena dia akan segera membuat kesepakatan dengan iblis. Bagaimana Raja Naga bersayap bisa ditundukkan? Kamu mungkin tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Liu Mu menyerahkan sepotong dada rusa yang lezat setelah dipanggang dan berkata, itu adalah naga suci besar dan terang yang menaklukkan naga kecil. Raja, itu diberikan kepada seorang kultivator bernama Lan Yu. Apa, naga cahaya suci memberikan anaknya kepada Lan Yu? Xiao Chen memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Tampaknya Pterosaurus yang jatuh di Pulau Naga masih memiliki jejak keilahian, dan belum sepenuhnya tersegel oleh kekuatan Pulau Naga. Ia berencana untuk melahirkan anaknya sendiri, mengetahui bahwa kebijaksanaan manusia tidak dapat diremehkan, dan ia harus mengambil tindakan, itu serius pada akhirnya. Kemampuan Lan Yu. Faktanya, Xiao Chen memiliki kesan mendalam pada kultivator perempuan Lan Yu. Dia juga pernah menarik Xiao Chen untuk bergabung dengan Blue Rain Alliance, dan kepribadiannya yang lembut dan lembut meninggalkan kesan yang sangat baik pada Xiao Chen. Faktanya, Lan Yu adalah seorang master sejati. Menurut apa yang dikatakan Biksu Yizhen, banyak kultivator yang memusuhi pedang iblis Dugu di Pulau Naga dibunuh olehnya. Apalagi setelah bencana di Kota Kematian, beberapa dari mereka hampir mampu bersaing dengannya. Bahkan banyak kultivator yang meninggal di Kota Kematian, Kota Mati. Hanya sedikit generasi muda di Pulau Naga yang bisa bersaing dengan pedang iblis Dugu. Skroeder, pendiri Light Alliance, dan Lan Yu, pendiri Blue Rain Alliance, saat ini adalah sedikit orang yang dapat memblokir 9 tebasan berturut-turut Dugu Sword Demon. Tentu saja, Yizhen, Xiao Chen dan lainnya juga termasuk di antara mereka. Namun, memblokir 9 pedang dan mengalahkan mereka adalah dua hal yang sangat berbeda. Menurut spekulasi Biksu Yizhen, pedang iblis Dugu setidaknya telah mencapai surga tingkat ke-8, kecuali wanita yang mengendalikan hukum waktu ilahi. Tidak ada seorang pun yang benar-benar lawannya. Xiao Chen berkata, Kowloon telah berkumpul, mari kita hubungi para tetua itu sesegera mungkin. Mungkin orang-orang di desa Little Fatiniuren hampir menghubungi para tetua itu. Sudah waktunya untuk meninggalkan pulau kuno ini. Tapi kamu, petik 2, saya akan pergi dan mengakhiri hubungan dengan iblis untuk selamanya. Bab 113, Kompromi.
Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dan pernah menjelaskan semuanya kepada Liu Mu dan Yi Zhen. Kamu harus kembali lebih awal, jika tidak, begitu semua orang tahu bahwa Raja Naga berkepala 9 telah berkumpul, aku khawatir mereka akan segera mulai memanggil kapal dewa. Ya, Xiao Chen, jangan lupa, aku sudah berlatih kecantikan tiada taraf seperti Yan Qingcheng menjadi gadis budak yang sempurna. Jika kamu tidak segera kembali, kamu akan menyesalinya di masa depan. Si cantik Liu Ruyan berkata sambil terkekeh. Yan Qingcheng menoleh ke samping dengan postur ikan yang tenggelam ke angsa liar, dan penampilan bunga pemalu bulan. Dia tidak bisa melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan di wajahnya yang tiada taraf. Sekarang itu keterampilannya diblokir, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi. Tidak masalah. Bahkan jika Xiao Chen tidak setuju memberiku pohon suci, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Biarkan wanita ini tinggal bersamanya. Iblis muncul di hutan dengan kabut yang bergelombang. Ini adalah pertama kalinya Liu Mu dan yang lainnya melihatnya. Ekspresi Liu Ruyan tiba-tiba berubah di tempat, dan dia segera mundur, ekspresi orang lain juga berubah drastis. Ini hari terakhir, apakah kamu belum memikirkannya? Iblis memandang Xiao Chen. Xiao Chen memandang Keke yang sedang tidur nyenyak dan nyenyak. Melihat penampilannya yang damai, Xiao Chen menghela nafas. Ini adalah jatah binatang seputih salju. Dia hendak meninggalkan Pulau Naga, jadi dia meminjamkan pohon suci itu kepada Keke. Apa akan terjadi pada Keke di masa depan? Bukankah seharusnya dia membawa Keke pergi? Xiao Chen benar-benar dalam kesulitan. Sepertinya kamu masih kesulitan mengambil keputusan. Iblis mundur. Semua orang menghabiskan malam dengan damai, tetapi begitu langit terbit, angin gelap bertiup dalam mimpi liar. Saat fajar, iblis berkunjung lagi. Tanpa kata-kata, dia membunuh Xiao Chen dan ketiga kerangka itu. Dan Yan Qingcheng terbungkus kabut dan menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin bagi Liu Mu, Biksu Yi Zhen dan yang lainnya untuk menghentikannya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka percaya bahwa iblis jelas tidak sesederhana keadaan setengah dewa. Dia tidak menghabiskan tahun-tahun tanpa akhir ini dengan sia-sia. Angin dingin menggigit, dan Xiao Chen dan yang lainnya dibawa ke pegunungan yang tertutup salju oleh iblis. Pada saat ini, matahari telah terbit, dan puncak yang tertutup salju ditutupi dengan warna perak. Mereka memiliki jenis yang berbeda, keindahan melawan cahaya pagi. Binatang kecil seputih salju Keke juga terbangun dalam keadaan linglung, dan dengan sedih melepas topi pohon harta karunnya. Dia menyerahkannya kepada Xiao Chen dengan sedikit keluhan. Jelas sekali bahwa binatang kecil itu sangat kecewa, dan Xiao Chen benar-benar tidak tahan. Tapi dia sebenarnya tidak ingin tinggal di Pulau Naga selamanya. Kamu benar-benar membuat Keke sedih. Xiao Chen memandang iblis itu dengan tenang dan berkata, mungkin berarti kamu telah menyinggung binatang kecil seputih salju itu. Ini mungkin membalas dendam pada Anda di masa depan. Saya hanya bisa meminjamnya paling lama 1 tahun. Jalan pertumbuhannya masih panjang. Saya akan dihargai dengan murah hati dan pasti akan membalas budi ini. Tetapi Raja Naga berkepala 9 telah berkumpul, dan kapal dewa akan menjadi dipanggil. Ketika kita pergi dari sini, bagaimana cara mengembalikan pohon suci itu kepada kami? Petik 2. Ini benar-benar pertanyaan yang merepotkan. Tidak mungkin aku bisa meninggalkan Pulau Naga dengan kapal dewa sekarang.
Iblis merenung sejenak, berkata, "Kalau begitu aku akan menahan semua orang di sini dan membiarkan mereka pergi dari sini setelah 1 tahun. Apakah kamu ingin aku membuat begitu banyak musuh dengan Keke? Mereka pasti akan membenci kita ketika mereka tahu yang sebenarnya." Petik 2. Bagaimana kalau aku membunuh mereka semua? Kata iblis dengan kejam. Ini membuat Yan Qingcheng di sebelahnya merasa sedikit kedinginan. Dia belum berbicara sejak tiba di Gunung Salju, tapi dia masih memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Lagi pula, ini adalah iblis legendaris yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bukankah kamu bersumpah untuk menjadi orang baik? Kenapa kamu masih membunuh? Xiao Chen tidak ingin membuat iblis begitu gila. Biarkan aku memikirkannya. Iblis terdiam sesaat dan berkata, "Sekarang izinkan aku memberimu beberapa hadiah." Pada titik ini, dia melambaikan tangannya dengan keras, dan kabut membawa mereka ke kaki sebuah gunung yang tertutup salju. Iblis membuka sebuah gua es, yang ternyata adalah istana es megah yang tersembunyi di jantung pegunungan yang tertutup salju. Ada banyak mutiara yang bertatahkan di beberapa istana es di pedalaman gunung, membuat bagian dalamnya seterang siang hari. Setelah berjalan ke istana es 7 lapis satu demi satu, saya tiba di aula besar yang penuh dengan senjata. Iblis berkata kepada Xiao Chen dan yang lainnya, "Kamu dapat mengambil senjata apapun yang kamu suka." Meskipun saya tidak berani mengatakan itu adalah harta langka, beberapa di antaranya mungkin adalah senjata yang digunakan oleh makhluk abadi kuno. Saya mengumpulkannya dari medan perang kuno di Long Island. Kemarilah. Cahaya di istana es sangat terang, dan lusinan senjata tampak luar biasa, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya rusak dan tersisa. Keke melihatnya dengan lesu beberapa kali, tetapi tidak berminat untuk memilih sama sekali. Ia tidak terlalu menyukai senjata. Sebelumnya ia menghargai tombak emas karena menghargai dan menyukai aura yang dipancarkan senjata suci. Ketiga kerangka itu tidak sopan. Masing-masing memilih pedang panjang. Tampaknya itu adalah artefak kuno yang telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih memiliki kecemerlangan yang mempesona. Meskipun semuanya tidak memiliki ujung pedang, jika dipoles lagi, itu mungkin senjata yang sangat bagus. Dan jika itu, seperti yang dikatakan iblis, adalah senjata yang digunakan oleh makhluk abadi kuno, maka tidak perlu memolesnya lagi. Ini adalah senjata yang langka dan kuat. Yan Qingcheng tidak sopan dan mengambil 2 belati, yang satu semerah darah, dan yang lainnya hijau seperti zamrud, ditempa dari bahan yang tidak diketahui, cerah dan sangat tajam. Kedua belati itu sepertinya berpasangan, dan keduanya serasi jika ditempatkan bersamaan. Satu-satunya kelemahan adalah ujung pedangnya juga terpotong, dan ada bagian kecil yang hilang. Xiao Chen akhirnya memilih sebuah senjata, meskipun dia percaya bahwa tubuh adalah senjata terbaik. Karena iblis itu begitu baik, bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya? Dia memilih pisau patah berwarna tinta. Bila hitam itu tidak memiliki tepi dan tidak cemerlang. Kelihatannya sangat sederhana. Setelah mendapatkannya, terasa sangat berat. Panjangnya kurang dari 1/2 meter, tetapi beratnya ratusan kilogram, jelas bukan hal yang fana. Karena merupakan pedang patah, sekarang lebih terlihat seperti pedang tebal dan berat, dapat digunakan sebagai pisau untuk memotong atau digunakan sebagai pedang. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu telah memilih senjata terbaik, terutama pisau patah hitam yang paling aku kagumi secara pribadi.
Sejujurnya, menurutku itu jauh dari kata biasa. Kalau bukan untuk pembayaran kalian, saya tidak akan pernah memberikan pisau patah ini kepada siapapun dalam keadaan apapun. Terlihat bahwa iblis itu serius, dan dia benar-benar enggan berpisah dengan pisau patah hitam di tangan Xiao Chen. Melihat tampang Keke yang lesu, iblis berkata, "Aku punya hadiah istimewa untukmu." Pada titik ini, dia memimpin beberapa orang ke tingkat berikutnya dari Istana Es. Suhu turun drastis setelah masuk ke sini. Bahkan kultivator seperti Xiao Chen merasa itu agak tak tertahankan, dan Yan Qingcheng, yang kekuatannya diblokir, langsung mundur. Dia tidak tahan tinggal di Istana Es ini. Istana Es ini sangat kosong. Hanya platform es di tengahnya yang menyimpan benda suci yang berkilauan. Itu adalah sepotong batu giok putih susu seukuran kepala manusia. Jernih dan berkilauan dengan cahaya. Itu memancarkan nafas dingin keluar. Setelah kekedengan lesu melihatnya, mata besarnya tiba-tiba bersinar dan dia terbang dengan suara mendesing. Dia memeluknya erat, tidak takut dingin sama sekali. Iblis menjelaskan, ini adalah sepotong giok Dewa Es. Ini adalah esensi kental dari urat salju legendaris. Ini adalah benda spiritual yang langka di dunia. Ini jauh lebih kuat daripada hati teratai salju yang Anda dapatkan. Tetapi kebanyakan orang tidak senang menanggungnya, lagi pula, ini terlalu dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Keke mengambil pohon harta karun dari Xiao Chen dan meletakkannya di atas batu giok Dewa Es. Terdengar suara benturan, dan akar pohon suci kecil itu menembus ke dalam giok Dewa Es, menyebabkannya retak dengan cepat. Iblis merasakan sakit fisik. Dalam imajinasinya, betapapun ajaibnya Keke. Tidak mungkin untuk mencerna sepotong besar ais Gad Jade di dalam tanah, dan sebagian besar akan tertinggal pada akhirnya. Di masa depan, setelah dia benar-benar kehilangan kekuatan hidup di tubuhnya, Anda perlahan bisa menyerap esensi ais Gad Jade. Tapi dia dihadiahi oleh Keke dengan pohon suci. Iblis tahu bahwa bahkan beberapa potong ais Gad Jade tidak akan cukup untuk diserap. Bab. Binatang kecil seputih salju itu terus berbisik kepada pohon suci. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal, yang membuat Xiao Chen merasa malu. Sinar cahaya berkilauan, kabut putih melayang, dan suara pecah terus berlanjut. Cahaya pada Dewa Es giok seperti gelombang air, terus mengalir menuju pohon suci kecil. Meninggalkan Keke untuk menjaga pohon suci kecil, iblis membawa Xiao Chen ke istana es lain dan berbicara dengannya. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kamu menyebutkan bahwa kapal dewa akan segera berlayar, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Ada kapal raja lain yang bisa berlayar menjauh dari Pulau Naga dan menerobos Pulau Naga, Laut Terlarang. Di masa depan, aku akan naik kapal raja untuk meninggalkan Pulau Naga dan pergi ke benua kehidupan abadi untuk mengembalikan pohon sucimu. Aku bersumpah atas nama Raja Kuno bahwa jika kamu tidak mengembalikan pohon suci, kamu akan hancur secara fisik dan mental. Kapal Raja, tanda seru. Xiao Chen mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Saya tidak menipu Anda. Anda bisa memikirkannya, apakah saya bersedia tinggal di sini? Kuasa Tuhan ditekan di sini. Jika saya tinggal di sini sepanjang waktu, saya tidak akan pernah bisa benar-benar membuat terobosan besar. Saya biarkan kapal ilahi Zulong pergi. Bagaimanapun juga, itu pasti karena aku tahu cara lain untuk pergi dari sini. Kalau tidak,
bagaimana aku bisa memotong jalan keluarku? Selama pohon suci membantuku mengubah energi kematian di tubuhku menjadi kehidupan, aku akan punya cara untuk memanggil kapal raja untuk berangkat dari sini. Jika dipikir-pikir baik-baik, apa yang dikatakan iblis memang masuk akal. Pohon suci telah diberikan kepada iblis selama 10 hari. Sejak itu, iblis tidak pernah muncul lagi. Dia membekukan dirinya di jantung gunung salju. Dalam 10 hari terakhir, binatang kecil seputih salju itu sepertinya telah kehilangan jiwanya dan lesu sepanjang hari. Hal ini membuat Xiao Chen sangat malu dan ingin segera kembali ke gunung salju untuk mengambil kembali pohon suci, tetapi dia melakukannya, tidak memiliki kemampuan itu. Hari itu, Keke benar-benar membuat keributan besar di pegunungan bersalju. 6. Kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis terlalu tak terduga, dan sepertinya telah jauh melampaui alam para dewa. Ia tidak pernah melawan balik satu kali pun, dari awal hingga akhir serangan Keke. Ia selalu mengelak dengan kecepatan mutlak, dan teknik kurungan tidak dapat menutupi dirinya sama sekali. Xiao Chen berusaha keras memikirkan solusinya. Dia merasa Keke tidak bisa hidup tanpa pohon suci. Hei, Keke melihat ke arah gunung suci klan naga dengan raut wajah sedih, seolah sedang sedih karena kehilangan pohon suci peninggalan orang tuanya. Keke, ayo pergi ke sarang binatang buas kecilmu. Iya. Dalam beberapa hari kita akan pergi dari sini dan pergi ke dunia yang lebih luas. Xiao Chen melihat keadaan binatang kecil seputih salju itu dan mencoba yang terbaik untuk mencerahkannya. Ia ingin membuatnya bahagia. Keke mengangguk penuh semangat. Awalnya dia adalah binatang kecil yang lincah dan mudah difoto, tapi sekarang dia terlalu tenang. Aku khawatir dia tidak akan bisa menghilangkan rasa kehilangan dalam waktu yang lama. Sekarang, para pembudidaya muda di pulau itu sudah mengetahui bahwa jumlah Raja Naga berkepala 9 telah dikumpulkan, dan mereka sekarang menghubungi para pembudidaya generasi tua. Saat ini, para tetua dari Little Fatty New Ren telah melakukan kontak dengan orang-orang itu. Jika bukan karena orang-orang yang terobsesi dengan naga leluhur legendaris, mereka mungkin telah memanggil kapal dewa sejak lama. Namun, tanggal keberangkatan semakin dekat, dan orang-orang tersebut memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Jika jejak Zulong tidak ditemukan dalam waktu setengah bulan, akan meninggalkan Long Island. Banyak pembudidaya muda memarahi mereka karena serakah, tetapi banyak orang juga ikut mencari. Bagaimanapun, itu adalah naga leluhur legendaris, penguasa sejati di antara naga. Tak terbayangkan betapa kuatnya naga leluhur kecil itu ketika ia besar nanti. Hanya Raja Naga berkepala 9 yang dapat memanggil kapal dewa, dan ia dapat memanggil kapal dewa saja, yang cukup untuk menggambarkan status dan kemampuannya sebagai yang paling dihormati di antara para naga. Generasi tua telah membayar mahal untuk mencari naga leluhur. Hampir separuh dari mereka dibunuh oleh klan naga karena keliru memasuki alam naga liar. Namun, semua orang juga menemukan fakta yang mengejutkan. Klan naga tidak mencegah naga pendamping kecil itu mengikuti manusia, dan sepertinya tahu bahwa mereka akan meninggalkan Long Island. Berbagai tanda menegaskan bahwa untuk membuka segel Pulau Naga, tampaknya naga leluhur dan Raja Naga yang menyertainya benar-benar harus pergi dari sini. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Mu, Biksu Yizhen dan yang lainnya, dan bahkan tidak membiarkan ketiga kerangka itu mengikutinya. Dia sekali lagi datang ke sekitar Gunung Suci Klan Naga. Dia dan Keke naik ke bagian pohon suci. Binatang seputih salju itu terlihat sangat sedih,
tempat kelahirannya terus mengembara, yang sangat berbeda dengan penampilan nakal sebelumnya. Bab 114 Naga-Naga-Naga. Penampilan buruk ini membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman. Binatang kecil seputih salju itu merengek sebentar, lalu menatap ke langit, matanya yang besar dipenuhi kabut, seolah memanggil orang tuanya. Keke, jangan sedih. Suatu hari kamu akan bertemu orang tuamu lagi, dan aku akan menemukan cara untuk membantumu mendapatkan pohon suci kecil itu kembali. Petik 2. Ketika Xiao Chen dan Keke pergi dari sini, di luar gunung suci klan naga di daerah tersebut, akhirnya saya bertemu dengan beberapa tetua pembudidaya legendaris. Meski masih belum ada jejak nenek moyang naga, namun kali ini keturunan Raja Naga Singa yang menghantui daerah ini berhasil ditaklukkan oleh mereka. Raja Naga Kecil Emas sangat kuat, dan seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah terbuat dari emas. Dari segi bentuk, dia harus dianggap menonjol di antara Raja Naga Kecil. Xiao Chen tidak maju dan melihat mereka pergi dari kejauhan. Yang mengejutkannya adalah tidak jauh dari situ, seekor Raja Singa berukuran besar menyembunyikan tubuhnya yang seperti kuningan di antara pepohonan dan diam-diam menyaksikan Raja Naga Kecil itu dibawa pergi. Tapi ada ekspresi keengganan di matanya, ekspresi seorang ibu saat melihat anaknya pergi, sangat manusiawi dan penuh kesedihan. Hal ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Raja Singa dan Naga berinisiatif mengusir Raja Naga Kecil. Siapa bilang sifat binatang mereka lebih penting daripada keilahian mereka? Ini jelas sangat bijaksana. Mungkin, setelah mengalami malapetaka di kota mati, pikiran mereka yang kebingungan menjadi sadar. Jelas sekali, klan naga tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuka segel Pulau Naga adalah dengan membiarkan Raja Naga Kecil pergi dari sini dengan lancar, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan manusia. Saya telah melihat naga barbar mencegah para pembudidaya mengumpulkan Raja Naga Kecil sebelumnya, dan secara brutal membunuh banyak pembudidaya. Mungkin mereka sedang marah dan tidak mau pada saat itu dan tidak menginginkan keturunan mereka sendiri. Terutama Raja Naga Bumi legendaris yang diusir dan diperbudak oleh orang lain. Tapi sekarang sepertinya mereka telah berkompromi, mereka sepertinya menyadari bahwa Raja Naga Kecil cepat atau lambat akan pergi dari sini dan memasuki benua abadi yang didominasi oleh manusia. Mungkin lebih aman jika ada manusia yang bisa diandalkan sekarang, untuk memungkinkan Raja Naga Kecil bertahan hidup dengan aman di masa depan. Naga liar ini, baik ayah maupun ibunya, berkompromi. Raja Naga pendamping lainnya telah ditundukkan. Saat ini, ada 10 Raja Naga yang mengikuti pembudidaya di Pulau Naga, namun naga leluhur legendaris masih hilang. Raungan naga muda terdengar di kejauhan. Xiao Chen mengajak Kekei untuk mencari mereka, dan melihat Raja Naga Emas bertarung sengit dengan naga berwarna coklat tua. Ini bukanlah serangkaian pertarungan sama sekali. Naga coklat tua itu sudah memiliki bekas luka. Mengalami beberapa serangan fatal. Beberapa pembudidaya tua menyaksikan pertempuran Raja Naga Kecil dengan tenang, dan kemudian salah satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu, berkata, "Ayo berangkat." Tidak peduli berapa banyak pertempuran seperti itu yang terjadi, tidak ada keraguan bahwa Raja Naga Kecil membutuhkan lawan yang lebih kuat. Dia melambaikan tangan kanannya, seberkas kekuatan spiritual melesat ke udara, langsung menghempaskan naga kecil berwarna coklat tua itu, dan kemudian beberapa orang membawa pergi Raja Naga Kecil Emas itu. Itu dia lagi. Naga kecil penyendiri itulah yang memiliki semangat juang tinggi,
pantang menyerah, dan selalu menantang semua orang. Xiao Chen bingung. Meski naga kecil ini terlihat biasa saja, namun nampaknya sungguh luar biasa. Mengapa ia bisa bertahan setiap kali mengalami luka yang fatal? Tanda tanya. Dan dia menantang Raja Naga lagi dan lagi. Tidak ada rasa takut akan tekanan dari raja-raja dari klan yang sama. Karakternya adalah Raja Naga sejati, tapi kondisi bawaannya terlalu buruk. Xiao Chen hendak mengambil tindakan, tetapi saat ini dia merasakan aura jahat yang ganas. Itu adalah aura unik yang terkondensasi dari pembantaian ribuan makhluk. Seekor Tyrannosaurus biru besar muncul dari hutan di seberang, berjalan selangkah demi selangkah menuju naga yang terluka parah dan sekarat. Xiao Chen menghentikan Keke yang ingin bergegas dan diam-diam mengamati dalam kegelapan. Jelas sekali bahwa Tyrannosaurus telah bersembunyi di dekatnya dan tidak bergerak sebelumnya, sekali lagi membuktikan bahwa klan naga tampaknya telah berkompromi. Itu tidak menghentikan para tuan tua untuk mengambil Raja Naga Emas Muda, mungkin seperti Raja Naga Singa. Ia berharap Raja Naga kecil dapat tumbuh dengan aman di benua kehidupan abadi dengan mengandalkan orang-orang itu. Tyrannosaurus adalah salah satu spesies naga terkuat, dengan cahaya ilahi di sekujur tubuhnya. Ia datang selangkah demi selangkah di depan naga kecil yang lemah itu. Xiao Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, jadi dia menahan napas dan memperhatikan dengan tenang. Oh, raungan naga rendah keluar, dan Tyrannosaurus Rex menundukkan kepalanya yang besar, lalu menjulurkan lidah naganya dan mulai menjilat naga kecil yang penuh bekas luka itu. Tyrannosaurus tidak memiliki niat buruk, tapi sedikit menyayanginya. Mungkinkah naga kecil itu adalah keturunannya? Xiao Chen penuh keraguan. Sungguh menakjubkan bahwa air liur Tyrannosaurus, spesies naga kuat yang membuat para dewa gemetar, benar-benar merupakan produk penyembuhan yang suci. Setelah dijilat olehnya, semua luka naga kecil itu sembuh, dan muncullah cahaya kristal mengalir di sekitar luka. Naga kecil berwarna hitam kecoklatan yang koma itu bergumam beberapa kali tanpa disadari, seolah merasa kondisi fisiknya semakin membaik. Tyrannosaurus Rex melangkah mundur selangkah demi selangkah, lalu mengambil langkah besar, menginjak tanah dan meninggalkan area tersebut dengan suara gemuruh. Menghadapi situasi ini, Xiao Chen penuh dengan kebingungan. Menurut bentuk naga kecil itu, tidak mungkin ia adalah keturunan Tyrannosaurus. Mungkinkah klan naga sangat harmonis, dan naga dewasa juga akan mengambil kebaikan? Merawat naga muda dari klan lain. Ketika Xiao Chen berjalan ke arah naga kecil yang keras kepala itu, ia sudah bangun, dan kali ini ia tidak menolak Xiao Chen lagi. Dia memandang Xiao Chen dengan sangat tenang, tapi masih sedikit menyendiri. Keke sepertinya tertarik dengan keadaan Xiaolong, dan untuk sementara menghilangkan rasa depresi selama berhari-hari, dia membenturkan kepala Xiaolong dengan cara yang lucu, seperti sedang memetik melon yang sudah matang. Hal ini membuat naga kecil yang lemah itu sangat tidak puas dan menatap binatang kecil seputih salju itu dengan marah. Namun Keke sama sekali tidak menyadarinya dan masih meraba-raba kepalanya. Jangan mencarinya, awalnya tidak ada tanduknya. Hei, Keke menanggapi Xiao Chen, menunjuk ke titik cahaya yang sedikit tak terlihat. Xiao Chen terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Ujung tanduk naga seukuran sebutir beras telah keluar, tetapi terlalu kecil dan tidak ada tonjolan di sekitarnya. Sulit membayangkan bahwa itu adalah tentang untuk menumbuhkan tanduk. Aneh sekali memiliki tanduk, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri.
Ini seharusnya bukan salah satu dari tanduk kembar, tetapi hanya satu tanduk, karena ia lahir di tengah-tengah kepala naga kecil. Xiao Chen meninggalkan sepotong kecil hati teratai salju untuk naga kecil yang keras kepala ini. Dia tidak menyangka naga itu akan menerimanya, tetapi karena dia merasa Tyrannosaurus itu sepertinya kembali lagi, dia harus menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, ingin menyakiti naga kecil itu. Tidak terduga, kali ini, Xiao Long tidak menolak, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan menelan hati kristal salju teratai di rumput. Jelas sekali bahwa naga kecil yang menyendiri ini benar-benar tidak terlalu menolaknya. Xiao Chen mendapatkan persetujuan kekeh, mematahkan sepotong hati teratai salju yang sedikit lebih besar dan menyerahkannya padanya, lalu bangkit dan memulai perjalanan lagi. Baru setelah dia berada sangat jauh dia menoleh ke belakang dan melihat ada cahaya keemasan yang bersinar di area itu, dan ternyata itu adalah naga Raja Singa. Setengah bulan telah berlalu, dan masih belum ada jejak Zulong kecil itu. Mengapa makhluk legendaris terkuat tidak muncul di Pulau Naga? Tuan-tuan tua sangat frustrasi. Ada hampir 100 tokoh senior yang benar-benar memasuki Pulau Naga, dan pada akhirnya hanya tersisa sekitar 20. Ada lebih dari 1000 pembudidaya generasi muda yang telah memasuki Long Island. Namun kini hanya tersisa sekitar 80 orang yang bisa dikatakan memakan banyak korban jiwa. Anak-anak muda yang masuk ke Pulau Naga bisa dikatakan jagoan di antara teman-temannya. Hampir setiap orang pernah memasuki ranah metamorfosis. Meski generasi muda di ranah transformasi terlihat di mana-mana di Pulau Naga, namun mereka bukanlah apa-apa, sepertinya kata transformasi, hanya itu saja. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang-orang ini dipilih dengan cermat, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak anak muda di alam fana yang berkumpul. Sebenarnya, anak-anak muda yang memasuki Pulau Naga bukanlah ahli muda terbaik di benua panjang umur, tapi mereka pasti termasuk dalam 10 besar di antara penguasa muda dari kekuatan dan sekte besar. Tuan muda terbaik dari kekuatan besar pasti tidak akan dikirim. Itulah harapan mereka di masa depan. Tidak mungkin dikirim ke tempat berbahaya seperti itu. Tentu saja, ada pengecualian. Beberapa organisasi yang lebih lemah telah mengirimkan master muda terbaik mereka sendiri. Tapi mereka adalah minoritas. Setelah beberapa bulan menderita di Pulau Naga, para tuan muda ini semuanya mengalami pelatihan yang tak terlupakan. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan hampir semua orang telah menembus kembali. Krisis kelangsungan hidup memaksa mereka untuk berlatih keras. Jika orang-orang yang masih hidup ini kembali ke benua abadi, mereka pasti akan menjadi 5 besar generasi muda di organisasi kekuatan masing-masing. Lebih penting lagi, setelah mendapatkan pengalaman ini, mereka akan bekerja lebih keras dan berlatih lebih keras, dan pencapaian masa depan mereka tidak akan terbatas. Pengalaman dan kesengsaraan yang menyakitkan akan menjadi aset berharga dalam hidup mereka. Beberapa hari terakhir sebelum berangkat, Raja Naga ke-11 berhasil ditundukkan oleh kutukan Skroeder. Raja Naga muda ini ternyata ditemukan di pantai, merupakan keturunan dari naga jahat berlengan 8, kepala dari naga leluhur. Dia memiliki tubuh naga jahat berlengan 8 dan ditutupi cahaya perak. Dia disebut Raja Naga Jahat oleh semua orang. Awalnya, Skroeder ingin memanggilnya Raja Naga Perak, lagi pula, Raja Naga Jahat tidak terlalu anggun, tapi semua orang sudah memanggilnya pergi, jadi dia mengikutinya.
Xiao Chen terkejut ketika mendengar berita itu. Dia telah memurnikan telur naga jahat sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka telur naga jahat lainnya berubah menjadi raja naga kecil. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan naga leluhur. Xiao Chen pernah merasa bersalah dan ragu apakah naga leluhur kecil itu termasuk di antara telur naga yang dimurnikannya. Namun, pada akhirnya ia menolak ide tersebut karena peluangnya terlalu kecil. Matahari terik di langit, gelombang panas mengirimkan gelombang angin laut bercampur bau amis dan asin, pantai emas dan lautan luas saling terhubung, dan keseluruhannya berwarna emas. Setelah Long Island diblokir, laut yang semula hijau, setelah beberapa bulan berubah, kini berubah menjadi laut emas. Ada angin dan ombak, dan ada ombak yang bergejolak, namun sunyi senyap, tanpa ada ikan yang berenang di dalamnya, dan tidak ada laut, burung terbang di angkasa. Kebun kelapa hijau zamrud di tepi pantai memberikan keteduhan di seluruh permukaan tanah, kelapa kuning yang matang berbentuk bulat dan bergerombol, yang sangat menarik jika dibandingkan dengan dedaunan hijau. Xiao Chen, Liu Mu, Yi Zhen, Liu Ruyan, Yan Qingcheng dan lainnya berkumpul di hutan kelapa, dan sebagian besar pembudidaya di pulau itu hampir tiba, karena besok Raja Naga Kecil akan diundang untuk memanggil dewa legendaris. Perahu, Xiao Chen, kamu memang aman dan sehat. Niu Ren, pria kecil yang gendut, tersenyum konyol dan berjalan mendekat bersama Raja Naga Hitam. Sekarang dia adalah keturunan ras binatang dengan 3 jiwa binatang, meski dia masih berada di alam fana tingkat kelima, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Xiao Chen, Yi Zhen dan yang lainnya tersenyum dan mengobrol dengannya. 20 anggota klan di desa Little Fatih semuanya telah meminum darah yang bercampur dengan Raja Naga berkepala 9, dan kutukan telah sepenuhnya hilang. Sekarang mereka berada dalam suasana hati yang sangat nyaman, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pulau. Saat ini, hampir semua orang sudah santai. Tidak ada lagi perkelahian. Semua praktisi sedang beristirahat di kebun kelapa di tepi laut, dengan tenang menunggu hari pembebasan. Biksu Yi Zhen bersandar di batang pohon kelapa, membelai Raja Naga Giok di sampingnya, dan berkata, "Saya akan berlatih lebih keras ketika saya kembali, dan saya harus menyusul pedang iblis Dugu." Liu Ruyan tersenyum menawan, "Tuan, jangan lakukan itu. Juga, itu terlalu sulit. Bagaimanapun, kamu bisa melewati daging dan anggur. Aku akan memperkenalkanmu kepada seorang saudari yang baik ketika kamu kembali." Liu Mu mengangguk dengan serius ketika dia mendengar ini dan berkata, "Itu ide yang bagus." Meskipun kakak senior Yi Zhen tampaknya berada dalam suasana hati yang damai, hati saya selalu sedikit tertekan, dan saya benar-benar harus membantunya. Haha, Liu Mu, apakah Anda perlu saya memperkenalkannya kepada kamu? Kami memiliki nama keluarga yang sama, dan saudara perempuan saya akan membantu Anda memilih satu. Lupakan saja, itu milikmu. Saudari, aku tidak tahan. Liu Mu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bisakah Anda memperkenalkan saya pada salah satunya? Niu Ren, pria kecil yang gendut, berkata dengan senyum naif, "Saya tidak keberatan, lakukan saja seperti Anda." Semua orang tertawa bersama. "Kamu akan mati." Liu Ruyan meninjunya dan berkata, "Kamu tidak keberatan. Apakah kamu ingin aku menjadi seperti ini?" Membaca www.unshu.com. Apakah kamu mengatakan bahwa aku biasa dan biasa saja? Apakah kamu menginginkan ini?
Di mana kamu? Si cantik Liu Ruyan menunjuk ke Yan Qingcheng di sebelahnya. Dia? Lupakan saja, nenekku bilang wanita seperti itu tidak cocok menjadi istri. Lelaki kecil gendut itu tampak jujur. Semua orang tersenyum lagi. Dan Liu Ruyan sudah tersenyum liar, bibir merahnya yang seksi terbuka sedikit dan berkata, dia memang tidak cocok menjadi seorang istri, dia hanya cocok untuk menjadi kekasih. Apakah kamu berani memintanya? Apakah ada sesuatu kamu tidak berani memintanya? Pria gendut itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Yan Qingcheng memelototi Liu Ruyan dan pria kecil gendut itu. Kamu tidak bisa melakukannya bahkan jika kamu berani. Haha. Liu Ruyan memutar matanya ke arah pria kecil yang gendut itu dan berkata, pernahkah kamu mendengar bahwa saudara laki-laki dan perempuan tidak boleh diganggu? Apa? Saudara dan istri tidak diterima. Akan meninggalkan Long Island, hampir semua orang santai dan banyak tempat di pantai dipenuhi tawa.